Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana hukafilul yatim hakadha fil jannati wa asyara bis sababil wusta wa faraja bainahuma syai'an. Sadaqa Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormatin, yang kami ta'dili, para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wa nahussu bi dzikri Bapak Haji Jauhari yang menyediakan tempat ini, yang melayani kita, yang memberikan fasilitas kepada kita. Semoga beliau dan keluarganya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Haji Kamhar yang selalu mendampingi, yang selalu memberikan bacaan-bacaan Bro Syatul Qadir Al-Jailani. Semoga beliau pun juga diberikan kesehatan. Amin. Yang kami hormati pula teman kita, saudara kita yang selalu memberikan sebagian hartanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Rizki. Semoga rizkinya ditambahkan rizkinya. Bapak Qasim dan juga Bapak Ari yang selalu mempunyai cincin yang energik ya, jadi semuanya dipasang mulai dari ujung jari sampai ujung jari kelingking sampai jempol pun juga semuanya dipasang. Bahaya kalau berhadapan dengan beliau, rumah sakit atau kuburan kan gitu. Semoga beliau diberikan kesehatan juga. Bapak Ustaz Muiz ya, yang meletunkan suara mertunya mengisi acara pada malam hari ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima amal suaranya dan semoga kita dapat tambahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para anak-anakku sekalian yang kami cinta sayangi, mohon maaf apabila ada tokoh masyarakat, para asatid yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jenengan semua. Para ibu-ibu yang ada di luar yang kami cinta sayangi, alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Ma sya'allahu kana, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti terjadi. Kita hadir di sini atas kehendak Allah. Banyak teman kita yang mau hadir di sini tapi tidak dikehendaki oleh Allah karena hujan, karena banyak kempes, karena nggak ada jas hujan. Ada keinginan tapi nggak diberikan kesempatan oleh Allah, ya kan? Ada banyak hal yang lain sehingga mereka pada akhirnya tidak sampai ke sini. Alhamdulillah yang sampai di sini ini merupakan anugerah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umalan yasa'lam yakun, dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Ada orang yang tidak mendaki acara ini tidak berjalan dengan lancar, tapi Allah menghendaki berjalan dengan lancar. Ini merupakan kuasa Allah yang harus kita syukuri. Karena apa? Semuanya ini merupakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
tiada daya dan tidak upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha agung. Kita hanya melaksanakannya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Lebih-lebih kita diakui sebagai umatnya dan bersamanya di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami cinta sayangi, kami selaku ketua panitia dan selaku ketua Barokatul Yatim menyampaikan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian, kepada para donatur, kepada para penjemput anak yatim, kepada anak-anakku yang anak yatim, kepada ibu anak yatim. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Para hadirin sekalian, semuanya yang ada di sini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalau tidak didorong dengan kekompakan, otomatis tidak ada yang ada merah, kuning, hijau, ini tidak ada. Umpamanya Pak Haji Johari sendirian, ini tidak akan bisa. Karena apa? Karena kalau tidak ada kekompakan dari kita semuanya, seperti Pak Rizky memberikan titipan Allah Subhanahu wa taala berupa hartanya, berjalan dengan lancar acara ini. Pak Haji Qasim mendampingi Pak Haji Johari kemana-mana. Ada bagian media, ada yang menyaksikan santunan ini. Ini merupakan suatu rangkaian yang memang diciptakan untuk menyempurnakan acara pada malam hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, boleh. Mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian. Dan semoga semuanya, mulai dari hal yang besar atau hal yang kecil, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang baik, dengan amal yang menjadi tambahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita bersama anak yatim. Sesuatu yang dicintai, amal yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat kepada Nabi. Kita berada di sini, ini merupakan salah satu bentuk perlakuan amal yang insya Allah membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena acara sholawat dilaksanakan barusan, santunan itu sudah dilaksanakan, istighfar, membaca tasbih, tahmid, tahlil itu sudah dilaksanakan tadi. Ini merupakan suatu penuh pahala, penuh dengan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wa idza marartum bi riyadil jannati fartahu wa qala wa qila wa riyadul jannati ya Rasulullah wa qala majalisul 'ilm. Ya kan? Apabila kalian berada di suatu jalan, singgahlah dengan di majelis ilmu, singgahlah di Riyadul Jannah, kebun-kebun surga. Kita belum meninggal, oleh Rasulullah disuruh singgah ke kebun-kebun surga. Biasanya kan kalau kebun surga itu yang kita kenal ada di Madinah, ya kan, di Raudhah. Di Raudhah itu adalah kebun-kebun surga yang ada di dunia. Namun ada kebun surga sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang telah dibacakan tadi. Sahabat bertanya, Umar riyadul jannati ya Rasulullah, apa itu kebun surga ya Rasulullah? Kita belum meninggal, surga itu kan nanti di akhirat setelah kita meninggal. Dijawab oleh Rasulullah, qala majalisul ilmi, adalah majelis ilmu yang kita laksanakan pada malam hari ini.
Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan nanti di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kami mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kehilafan, ada ketidaksempurnaan pada malam hari ini. Semoga tidak mengurangi rasa hikmah acara pada malam hari ini. Pun juga kepada anak-anakku, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang mereka santunkan dari donatur bermanfaat dan berkah. Tolong dipergunakan sebaik mungkin, okay? Jangan dibuat main-main. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kamu. Para donatur, para syahidin. Kenapa dikatakan syahidin? Karena menyaksikan santunan barusan. Antum syahiduna bil ard. Kalian adalah saksi Allah di dunia. Ketika menyaksikan hal kebaikan, maka insya Allah Allah memberikan kebaikan pula kepada kita. Makanya kan ketika dia meninggal itu ditanyakan oleh yang menalkin, apakah orang ini mohon tolong kepada hadirin sekalian supaya jenazah ini tolong disaksikan dengan baik, kan gitu. Karena apa? Karena pada detik-detik terakhir Allah meminta persaksian kepada kita. Antum syahiduna fil ard, kalian adalah saksinya Allah di bumi. Semoga amal yang telah kita saksikan pada malam hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita pada berkat rahmat dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya menyantunin anak yatim ini bukan karena kasihan, salah. Ya, artinya kalau merasa kasihan kepada anak yatim, menyantunin anak yatim, mengasihi anak yatim itu karena kasihan, itu adalah kurang sempurna niatnya. Atau menyantuni anak yatim karena saudaranya, saudara saya ini saya akan santunin, itu kurang sempurna niatnya. Kalau anak yatim itu nakal, umpamanya kebanyakan nakal anak yatim, dan mereka umpamanya ada salah satu berbuat maksiat, otomatis kasihan kalian itu akan hilang, akan berkurang, ya kan? Dan ketika berkurang, santunannya itu akan berkurang juga. Maka bagaimana yang tepat? Yang tepat adalah menyantunin anak yatim, memberikan keberkahan rezeki kita kepada anak yatim adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu sangat sayang kepada anak yatim, bahkan mengangkat anak kepada anak yatim, saking sayangnya. Makanya kalau niat karena Allah dan bagi Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka nakal, meskipun mereka umpamanya sesuatu yang tidak disenangi dari kita umpamanya, tetap kita nyantunin. Karena apa? Karena niatnya sudah tepat, li'ila'i kalimatillah, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun mereka berbuat apa-apa, saya menyantunin anak yatim karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul. Semuanya benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang memanggil kita nanti di akhirat? Ketika kita berada di akhirat, kita dicari. Apa itu? Ialah dengan membaca Al-Quran. Hal sepele, membaca Al-Quran. Saya tanya kepada kalian semua, ada berapa Al-Quran di rumahnya kalian? Nah, ada 3. Alhamdulillah. Yang ironis itu adalah ada satu pun keluarganya ada 6 gantian. Yang satu itu dibaca buat gantian. Ironis sekali. Yang sangat ironis sekali tidak punya Al-Quran. Meskipun ada Al-Qurannya, tolong dibaca ya. Dibaca. Karena apa? Karena Al-Quran itulah yang akan memanggil kita nanti di akhirat. Ketika kita mau minta pertolongan. Ingat, di akhirat itu tidak kenal ayah, tidak kenal ibu, tidak kenal bapak, dan tidak kenal saudara.
orang saudara, teman kita, tidak kenal nanti. Artinya kita memikirkan masing-masing. Yang awalnya sekarang itu di dunia itu dekat, bestie, umpamanya, darling umpamanya kan. Dan tidak heran tidak ada seperti itu. Pasti sibuk dengan untuk menyelamatkan diri sendiri. Nanti di akhirat siapa yang akan menyelamatkan? Adalah Al-Quran bagi orang yang membaca, bukan yang meletakkan Al-Quran di rumahnya banyak-banyak, tapi tidak dibaca. Ya bulghotun lah amalan dia, sia-sia pekerjaannya. Wah, ini untuk pengusir jin Ustaz. Al-Quran bukan cuma ditaruh, adalah yang lebih baik untuk dibaca. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u al-Quran fa'innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'u al-Quran, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada orang yang membaca, memberikan syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan kepada orang yang membacanya. Bukan buat orang yang meletakkan Al-Quran. Kita mau membaca Al-Quran boro-boro kalau nggak ada tahlilan, ya kan? Kalau nggak ada kumpulan, kalau nggak ada majelis, iya kan? Ngaku. Nah. Lebih baik ngaku daripada nanti ditanyakan di akhirat. Saya pun juga introspeksi, ini memotivasi diri, hadir di sini baca Fatihah, baca, ini kan termasuk Al-Quran. Coba kalau di rumahnya kita masing-masing, kalau tidak ada perkumpulan atau majelis ini, saya yakin tidak ada yang membaca Al-Quran. Syukur-syukur baca Yasin, ya kan? Surah Yasin. Ini biasanya kalau di kumpulan pasti surah Yasin tahlil. Kalau selain surah Yasin, apakah dibaca apa tidak? Nah, ini. Maka dengan hadis yang saya baca barusan ini memotivasi kita supaya kita mencintai dan membaca Al-Quran. Gak apa-apa meskipun tidak tahu maknanya, gak apa-apa dengan minder meskipun baru belajar Al-Quran, tetap diberikan pahala oleh Allah. Saya gak lancar Ustaz, walladhi sampai 5 kali bacanya, diulang-ulang. Gak apa-apa, itu yang diberikan pahala oleh Allah adalah per huruf, bukan per kalimat. Kalau per kalimat walladhi nggak nyampe berapa pahala. Ketika dapat walladhi itu berapa huruf yang diulang-ulang, itu tetap mendapatkan pahala. Oke? Paham? Mau baca apa enggak? Harus mau. Apalagi yang lancar harus membaca Al-Quran. Sebenarnya remeh, ya kan? Ayo baca Al-Quran. Al-Quran ini akan memberikan pertolongan nanti di akhirat. Tetapi sudah diberikan penjelasan tentang Al-Quran, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk membaca Al-Quran, supaya diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Inilah ya, yang memberikan syafaat, yang memanggil kita nanti di akhirat, yang semuanya orang tidak mempedulikan orang-orang lain, bahkan dirinya sendiri itu tidak dipedulikan. Karena apa? Karena saking sibuknya, saking ruwetnya, mau kemana, mau melangkah kemana. Di akhirat nanti Al-Quran datang. Oh, kamu yang sering membaca saya. Oh, kamu yang sering yang saya selalu dibawa kemana-mana. Al-Quran. Bukan saya, bukan Pak Haji Kamal, bukan anaknya, meskipun disayang di dunia, bukan, adalah Al-Quran yang akan memberikan pertolongan. Ini sabda Nabi dan harus kita yakini. Idealnya Bu, idealnya Pak, Al-Quran
rumah kita itu sesuai dengan keluarga kita masing-masing. Umpamanya keluarga ada 5 orang, Al-Qur'annya itu ada 5. Itu idealnya. Kalau Al-Qur'annya satu, keluarganya 5, bagaimana cara mendapatkan pahala yang banyak? Oleh karena itu kita sudah tahu ya, sudah fix bahwa Al-Quran akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nomor 2 ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi, istighfar dan salawat meskipun dalam keadaan junub tetap dapat pahala. Meskipun dalam keadaan tidak punya wudhu tetap mendapatkan pahala. Salawat itu tidak harus sesuai dengan tajwid. Seperti apa yang dibacakan oleh Ustaz barusan, enak lagunya, melayin, lemes, lembut. Kalau pas harus ikut tajwid sholawat, itu boleh. Cuma harus disesuaikan dengan nadanya. Ya Nabi salam, ya nah itu kan harus panjang, ya. Tetapi tulisannya tidak panjang, kan tidak mengikuti tajwid. Boleh kalau sholawat, tetap mendapatkan pahala. Oh saya nggak punya wudhu Ustaz, bagaimana? Boleh tetap mendapatkan pahala membaca sholawat. Di waktu berada di kendaraan, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Muhammad sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jangan di waktu mahlul qiyam saja kita berselawat, ya. Nabi kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Makanya kita harus kenal kepada Nabi. Tak kenal maka tak sayang. Ketika tidak sayang, tidak menyebutkan namanya. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sholawat dalam keadaan apapun dan setiap apapun, kecuali masuk dalam WC, ya, atau dalam keadaan buang air besar, tidak boleh. Mau tidur baca sholawat bagus, mau nanak umpamanya, ini kan banyak bos warung makan ya kan, mau nanak supaya diberikan kelancaran rezekinya, bagus. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat ini jangan jangan dibuat rintangan dan jangan dibuat berat, ya. Sholawat Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tahu ya bahwa sholawat itu adalah Nabi, sebagai bukti kita kepada Nabi bahwa Nabi itu akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga diberikan syafaat. Amin. 2 ini saja kita amalkan. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, nomor 2 adalah membaca sholawat, istighfar, ya kan? Syukur-syukur dalam keadaan bersuci, tambah tinggi nilainya, pahalanya dalam keadaan bersuci. Syukur-syukur di tempat yang bagus, di tempat yang istijabah doanya, di masjid, di musholla. Syukur-syukur dalam keadaan berpakaian yang bersih, yang patut umpamanya. Syukur-syukur dalam keadaan memakai harum-haruman, karena Nabi Muhammad senang kepada yang harum-haruman. Pokoknya kita harus menampilkan sesuatu yang terbaik kepada Nabi, karena Nabi itu sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, meskipun sedikit, semoga bermanfaat. Mulai dari sekarang kita harus banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran yang akan menolong kita. Kita harus memperbanyak sholawat, karena Nabi kita yang akan menolong kita nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.